Assalamualaikum. Hai ayah bunda, semoga semua sehat ya. Kali ini saya ingin sharing tentang aspek perkembangan anak pada sesi konsentrasi. Apa sih sebetulnya konsentrasi itu? Konsentrasi itu adalah tugas perkembangan di mana anak belajar untuk memusatkan perhatian, pikiran, jiwa maupun fisiknya pada sebuah objek atau benda. Nah, konsentrasi ini bisa disebut juga dengan atensi, itu terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama itu disebut sustain atensi atau bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah atensi. Kemudian bagaimana fokus pada sebuah atensi. Dan atensi itu punya rentang lamanya atensi sesuai dengan usianya. Kemudian selektif atau kita harus bisa mengajarkan anak untuk memilih atensi yang sudah ditentukan dan mengabaikan atensi lain yang tidak diperlukan. Kemudian memindahkan atensi tetapi bisa kembali ke atensi awal dengan baik. Dan yang terakhir adalah membagi atensi, di mana atensi itu bisa terbagi dua, misal sambil makan sambil ngasuh adik. Nah, misalnya contohnya ya. Nah, atensi-atensi ini mesti dilatih, mesti distimulan pada anak-anak kita, karena nanti konsentrasi atau atensi ini akan menentukan bagaimana perkembangan memori anak. Lalu bagaimana bunda? Iya, jangan lupa terus ikuti slide berikutnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menstimulasinya, yang pertama kita harus tahu dulu adalah apa sih cirinya bahwa konsentrasinya sudah baik pada anak kita. Saya akan cerita tentang anak yang usianya 1 sampai 3 tahun. Apa bunda cirinya? Yang pertama, anak itu akan punya konsentrasi yang baik jika perkembangan bahasa dan bicaranya sudah sesuai dengan usianya. Anak sudah mampu antusias berinteraksi dengan lingkungannya dan mampu mendengarkan saat diajak bicara satu dengan satu ya, atau face to face itu dia bisa mendengarkan. Kemudian disesuai dengan patokan usia. Ya, lalu kalau anak umur 3 sampai 6 bagaimana bunda? Nah, anak umur 3 sampai 6 ciri sudah memiliki konsentrasi yang baik adalah dia punya perhatian yang sudah terpusat dan antusias pada semua kegiatan-kegiatan yang ada biasanya ini di usia PAUD ya, baik itu motorik kasar, motorik halus, kegiatan-kegiatan di kelas ya, tuntutan-tuntutan kelas seperti melipat, menggunting, menempel. Kemudian anak sudah mampu berkomunikasi dan berbahasa sesuai dengan usia dan aktif mendengarkan cerita dan bisa berinteraksi dengan teman. Nah, jika anak-anak kita belum mempunyai ciri-ciri itu ayah bunda, itu berarti ada stimulan yang kurang ayah bunda lakukan. Yuk, kita stimulasi anak-anak kita mulai dari usia 1 sampai 6 tahun agar perkembangan selanjutnya untuk masuk ke dunia belajar atau akademik akan mudah dilaluinya. Ayah bunda, untuk memulai melatih anak konsentrasi, yang paling utama sejak awal adalah ajari anak untuk regulasi diri dengan jadwal yang jelas. Ayah bunda pun harus punya jadwal yang jelas sehingga anak memahami bahwa masing-masing sudah harus teratur dan fokus pada jadwal yang sudah ditentukan. Jamnya bangun tidur, semua bangun. Jamnya mandi, semua mandi. Jamnya makan, jamnya belajar. Nah, di jam yang kosong anak tidak mempunyai kegiatan, orang tua harus sudah membuat jadwal kegiatan apa yang akan diberikan pada anak. Jangan meninggalkan rumah ke kantor, terus di rumah anak sudah ada yang mengasuh, tapi ayah bunda tidak memberikan jadwal yang jelas. Jangan salahkan pengasuh tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga anak tidak terbiasa dengan konsistensi atas sebuah kegiatan yang sudah ditusun. Dengan begitu, maka anak akan diajarkan tentang kesadaran akan tanggung jawab,
masing-masing dicontohkan oleh ibu dan bapaknya juga gitu ya. Tingkatkan karakter moral dengan menggunakan konsekuensi yang tepat. Biasakan tidak memberi reward atau memberikan tanggapan terhadap perilaku buruk anak. Karena perilaku buruk anak itu sekali ayah bunda tanggapi, maka bagi anak itu mendapatkan reward, maka secara teori perilaku itu akan diulang. Maka ayah bunda harus konsisten terhadap aturan. Jangan sampai ayah dan bunda berbeda aturan. Ya, satu boleh pakai HP, satu tidak boleh pakai HP. Satu boleh nonton TV, satu nggak boleh nonton TV. Satu makannya tergantung kapan sempatnya, yang satu makannya tunggu anaknya minta. Maka anak tidak akan pernah terbangun regulasi diri, dan ini akan sangat mempengaruhi pembangunan konsentrasi pada anak. Kenapa? Karena itu semua harus lewat latihan. Kemudian yang pasti, matangkan setiap aspek perkembangan anak sesuai usianya, baik itu aspek motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, dan lain-lain. Dan ingat, setiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang fokus visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik atau gerak. Maka orang tua harus tahu seperti apa anaknya sehingga akan tepat dalam memberikan stimulasi pada anak. Oke, bagaimana maksudnya bunda? Nah, biasakan ayah bunda kalau memberikan informasi pada anak itu multi indera. Mata melihat, telinga mendengar, hidung membau, lidah mengecap, taktil merasa, bergerak halus, bergerak kasar. Maka semakin banyak yang kita berikan stimulasi indera pada anak, maka akan semakin banyak atau semakin besar tangkapan informasi yang anak itu terima, dan itu akan membuat anak lebih mudah dalam konsentrasi pada objek tersebut. Nah, berikut nanti ayah bunda bisa lihat ya bagaimana saya video call dengan cucu saya gitu ya. Saya ada di Balikpapan dan cucu saya ada di Malang untuk membuat dia fokus pada apa yang saya ceritakan. Tapi kemudian anak itu juga akan diminta untuk berkomentar untuk menunjukkan apakah anak itu fokus atau konsentrasi atau tidak terhadap minat atau tidak ya, beratensi atau tidak, memberi perhatian atau tidak pada stimulan yang saya berikan. Sengaja saya pakai video call supaya dia lihat, dia dengar, dan dia bisa lihat bagaimana raut wajah saya. Silakan. Assalamualaikum, Obi, Ralin. Lihat nih, lihatin ke sana. Oh, ini namanya pantai. Oh, sampai situ tuh. Ini namanya Pantai Manggarsari di Balikpapan. Ayo ke sini sama Oma. Nanti main-main lari-lari di pantai. Oke, assalamualaikum. Obi, pantainya bagus nggak? Bagus nggak? Obi mau? Mau. Nanti ya. Oh, mau. Oke, yang selanjutnya biasakan pada saat kita melatih konsentrasi anak lingkungan kondusif. Ayah bunda yang namanya belajar itu di kursi, ya duduklah di kursi. Kalau belajar jangan terganggu dengan suara TV, dengan HP ayah bunda. Please, kalau ayah bunda memang menyediakan waktu itu untuk melatih anak, taruhlah HP. Letakkanlah HP itu. Seberapa sih waktu yang ayah bunda berikan pada anak? Kok sedemikian tidak bisa mengalah ya dengan HP-nya gitu? Kasihan anak-anak, karena semakin lama semakin sulit untuk melatihnya. Kemudian ya, biasakan anak juga untuk sarapan pagi sebelum belajar ayah bunda. Dari dulu kan habis mandi, habis bangun tidur, terus mandi gitu ya. Habis mandi ya, anak-anak membereskan tempat tidur, belajar, kemudian ajak dia untuk makan sarapan, barulah lakukan kegiatan pagi. Maka anak akan bisa terlatih konsentrasinya karena konsistensi kita melakukan kegiatan sesuai jadwal. Menarik bukan? Sederhana sekali untuk melatih konsentrasi pada anak ya, ya bunda.
sebagai penutup, salah satu yang mudah banget ayah bunda lakukan adalah ajak anak berbicara dengan kontak mata, interaksi dengan kontak mata dan suara ibunda, ya, sehingga anak itu akan fokus pada mata kita. Dengan mendengar suara kita, dia latih dengan senang hati, maka insya Allah konsentrasi anak akan membantu dia dalam proses berikutnya. Terima kasih. Baba Nana, Baba Nana, Baba Nana, oke, Baba Nana, iya, oh gitu, Baba Nana, Baba Nana, Baba Nana, Baba Nana Nana, Baba Nana, Baba Nana. Ini pisangnya, ini banananya. Nggak mau. Baba Nana, oh nungguin mami. Baba Nana.